Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya di vlognya Media Teknik. Oke, kita kali ini akan membahas ini beberapa ponsel yang perlu kita perbaiki. Kita bahas satu persatu ini. Yang ini Oppo A31, kasusnya ini LCD. Kalau ini Infinix berapa ini? Yang kameranya seperti ini. Tapi yang jelas ini Infinix. Ntar tipenya saya cari dulu. Ini Infinix dengan kasusnya tidak bisa dicas. Kemudian ini yang ketiga yang perlu kita perbaiki juga ini Vivo V5. Kasusnya LCD juga. LCD-nya ambiar hancur. Oke, kita kerjakan satu persatu kasusnya. Kita kerjakan dulu untuk yang Infinix. Ini Infinix berapa ya? Saya kurang hafal. Yang jelas ini Infinix. Mudah-mudahan kita semua selalu bahagia dan ceria dalam menjalani hidup. Kita langsung sikat aja. Kita akan langsung bongkar untuk handphonenya. Kalau Infinix itu desain handphonenya bagian belakang rata-rata tidak dilem ya, untuk bagian backdoornya itu. Jadi kita cukup dengan mencongkelnya aja. Tapi tentu saja mencongkelnya pun kita mesti hati-hati, jangan sampai ada cacat atau luka pada bagian fisiknya. Nah, perlu diperhatikan juga ini bagian sidik jari. Ini sudah pasti ada bagian yang namanya fleksibel. Dan biasanya kalau Infinix fleksibelnya sangat pendek ya. Kita mesti hati-hati. Ini kita pisahkan dulu ini untuk sidik jarinya. Kita sambil tekan sedikit ini. Nah, seperti ini ya. Supaya sidik jarinya terpisah dengan backdoor. Nah, seperti yang kita lihat untuk desainnya Infinix itu rata-rata fleksibel, sidik jari itu pendek banget. Oh, maaf, kita tidak fokus di sini ya, kita fokus bagian bawah. Karena ini handphonenya tidak bisa di-charger alias dicas. Handphonenya masih segel. Pancen bedas. Kita akan fokus dulu di bagian ini, bagian konektor. Kita cek dulu. Wow, istimewa. Ini ternyata ilat-ilatnya itu sompal ya. Sudah tidak ada ilat-ilatnya ini. Berarti kita akan fokus di bagian konektor, sebab jelas-jelas ini ilat-ilatnya itu memang sompal ini. Kita akan mengganti bagian pluginnya. Kita kasih ramuan ajaib dulu ini ya, kasih fluk dulu sedikit untuk mempermudah di saat kita lakukan pengangkatan. Untuk pengangkatan solder uap kita atur di temperatur 330 sampai 350-an. Perlu diingat dalam pengangkatan ini jangan dipaksa. Kita ikuti alur lelehnya timah seperti ini. Cukup mudah, sangat praktis, simple dan gampang. Gampang banget. Saya yakin setiap orang bisa melakukannya. Selanjutnya kita sedot timah-timahnya ini dengan solder wick. Ini namanya solder wick, pembersih timah-timah yang masih melekat. Jadi mesti kita bersihkan dulu ya untuk timah-timah bekasnya ini, supaya mempermudah di saat kita pergantian dengan konektor yang baru. Sampai berlubang, terutama di bagian buat dudukan kakinya ini.
Kalau sudah berlubang seperti ini kan enak ya. Kita cari dulu untuk konektornya. Pakai ini juga bisa ya, ini sama dengan tadi bawaannya. Nah, kalau misalkan sudah berlubang seperti ini kan kita tinggal tancapkan saja ini. Tinggal masukin. Sepertinya bagian sini belum bersih ini. Kita sedot lagi. Nah, enak ya kalau sudah berlubang. Tinggal masukin, kemudian kita solder. Kita kasih timah satu persatu bagian kakinya dulu untuk mengikat. Dan timahnya juga tidak perlu banyak-banyak ya. Cukup untuk daya tempel aja. Kalau terlalu numpuk terlihat kurang ini ya, kurang indah. Nah, seperti ini untuk penyolderan kaki-kakinya. Jadi cukup sederhana ya, tidak perlu bertumpuk-tumpuk. Sekarang kita akan solder satu persatu bagian kakinya atau pin. Kita pastikan semua kakinya itu terhubung, dan perlu diingat antara kaki yang satu dengan yang lain itu jangan sampai ada yang bergandengan. Jadi meskipun bertetangga, kaki-kakinya konektor ini tidak boleh akur ya. Kalau akur nantinya jadi korslet. Nah, seperti ini ya. Cukup mudah, cukup simple dan praktis. Sangat gampang untuk dilakukan. Meski demikian, biasanya kalau belum terbiasa rada kikuk ya. Jadi mesti kita biasakan. Kita bersihkan dulu untuk bekas-bekas fluknya ini supaya terlihat rapi dan elok. Meskipun pada endingnya ini akan ditutup dan tidak terlihat oleh mata, namun alangkah baiknya, alangkah bijaknya kita lakukan pekerjaan kita, apalagi ladang usaha kita, profesi kita, mesti kita lakukan serapih mungkin. Jadi seperti ini ya, tidak terlihat sudah gantian. Nah, untuk mengukur hasil kerja kita dalam hal pemasangan atau pergantian konektor ini apakah berhasil atau tidak, kita akan cek untuk konsumsi arusnya berapa volt. Jadi dalam hal pengecasan kita mesti pastikan 5 voltnya itu keluar. Untuk tepatnya sih 5,2 volt. Jadi kita hubungkan ke charger seperti ini. Kemudian kita cek apakah 5 voltnya itu keluar atau tidak. Kita ukur dengan tester, kita tempatkan di 20 volt. Kemudian kita tempatkan positif di positif, untuk negatifnya di bagian ground. Dan kebanyakan untuk jalur positif negatif atau jalur pibas itu ujung sama ujung ya. Khusus untuk konektor yang 5 kaki itu ujung sama ujung. Kita cek aja ini. Nah, ini yang satu kita tempatkan di bagian kakinya, kemudian yang satu di bagian ground. Oh, ini kebalik ya, berarti positifnya di sini ya. Ini bagian pibas, namanya jalur pibas. Kita tempatkan, yang satunya kita ke ground. Nah, ini sudah keluar ya, 5,2 volt. Nah, ini berarti sudah positif. Pemasangan konektor ini berhasil. Itu patokan barometer bagaimana kita memastikan
bahwasanya pengecasan itu sudah normal, termasuk juga pergantian. Jadi kalau misalkan kita ukur di sini itu sudah keluar 5 voltnya, berarti sudah beres untuk bagian ini. Nah, kalau misalkan masih ada permasalahan di saat kita charger itu masih bermasalah, berarti kita tinggal runtut di bagian yang lainnya. Kita perlu tracking di mana letak yang tidak mengeluarkan 5 volt. Tapi untuk bagian konektor ini kan beres ya. Sekarang kita akan coba tes. Nah, ini sudah kita pasang bagian soket konektornya. Sekarang kita hubungkan ke USB cas. Apakah sudah berhasil? Dan hasilnya, wow, pancen bedas, pancen nyata. Ini konsumsi arusnya sangat stabil di 1,6 ampere. Ini juga sudah ada notifikasi baterai dengan muncul gambar petir. Kalau misalkan kita charger dan terlihat di USB cas itu sudah menampilkan konsumsi arus di atas 1 ampere, itu sudah bisa dipastikan pengecasan ini normal ya. Nah, untuk watak daripada Infinix emang rata-rata dia seakan-akan putus nyambung ya pengecasannya. Itu kadang ada seperti itu, giliran kita tekan tombol power baru dia muncul lagi. Itu memang wataknya Infinix, tapi yang jelas ini konsumsi arusnya sudah stabil di atas 1 ampere. Oke, fix ya. Berarti permasalahan tidak bisa di chargernya HP Infinix ini terletak pada bagian yang namanya konektor cas, atau seringkali juga disebut namanya plug-in. Kita rapikan dulu untuk bagian-bagian yang perlu kita rapikan. Oke guys, handphonenya sudah beres, sudah rapi. Kita akan cek ulang lagi apakah masih sempurna seperti sedia kala. Kita coba hubungkan ke charger dan hasilnya masih wow ya, masih pancen bedas, pancen nyata, istimewa. Ternyata kosong banget ini untuk baterainya. Oke, yang jelas ini kita udah fix dan konsumsi arusnya juga masih stabil di atas 1 ampere, yaitu 1,9 ampere. Terima kasih atas doa dan supportnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Semoga selalu ceria dan bahagia dalam menjalani hidup. Salam sukses, salam sejahtera, pancen bedas, pancen nyata, dan istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.